Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Toyos Jenggo di Toyos Podcast. Oke. Kali ini kita ada di Baturaden, salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi kalau teman-teman ke Purwokerto. Tempatnya ini di BAF, Baturaden Adventure Forest. Nah, sedikit berbeda lagi karena saya mendatangkan tamu seorang wanita, gitu ya. Biasanya kan cowok-cowok semua. Nah, kita kenalkan, namanya adalah Mbak Esa. Ya. Benar ya Mbak Esa? Siapa ya Mbak? Aku Mbak salah nyebut. Aku ya benar itu Esa. Saya Esa tinggal di Purwokerto juga gitu. Aslinya Purwokerto Mbak? Apa Aslinya saya Cirebon, cuma karena ikut suami jadi saya di sini gitu. Bisa tarlingan juga. Tarlingan bisa, apa mau dangdutan. Oke. Ini teman-teman Mbak Esa dari Cirebon, dulu kuliah di Purwokerto, terus kepincut sama olahraga diving. Iya. Benar ya Mbak ya? Betul. Dan itu diving dikenalkan berarti dulu dari mana Mbak? Aku kenal diving dari salah satu temen ngajakin. Waktu itu aku masih kuliah, terus diajakin, "Sa, lagi kosong gak nih? Kamu kan suka air." Waktu itu aku emang seneng air. Terus, "Yuk ikut yuk nyobain diving." Gitu. "Hah, diving? Apa tuh diving? Itu serem segala macam, takut tenggelam, aku nggak bisa nyelam." "Enggak, udah ayo ikut aja nyobain." Akhirnya aku nyobain deh diving, dan pas diving, wah itu baru ngerasain, wah ini ternyata aku nggak bisa berenang, tapi waktu itu belum bisa berenang waktu itu belum bisa berenang, tapi aku bisa nafas nih di dalam air, di atas permukaan air, pakai snorkel dan segala macam. Wah asik nih, akhirnya keterusan terus ya udah deh sampai sekarang. Nah, berarti kalau ada opini gitu ya, orang ngomong nggak perlu bisa renang dulu, nggak masalah sebenarnya kalau di diving ya. Benar. Nah, kebetulan ini Mbak Esa juga bersuamikan sekarang ya, sudah Iya, bersuami sudah dan bersuami punya saya. berapa anak Mbak sekarang? Aduh, satu aja dulu deh. Ya. Oke. Suaminya ini juga seorang free diver ya Mbak ya? Iya, sebutannya benar ya, free diver ya? Benar sih kalau free diver ya. Bukan sama suaminya dulu dikenalin free dive? Bukan. Kita sama-sama belajar free dive waktu itu. Waktu itu diajakin sama teman, dan aku sebenarnya suami waktu itu masih pacaran. Masih diajakin gitu, baru yuk sama-sama. Jadi itu temennya suamiku gitu. Jadi temannya suamiku, terus diajakin sama aku ikutan. Akhirnya malah kita berdua malah seneng gitu, bareng-bareng seneng gitu. Nembaknya di dalam air berarti waktu itu? Enggak, malah itu waktu aku nembak pacaran juga belum kenal diving. Kita pas pacaran baru kenal diving. Oh, gitu. Pacaran dulu baru seneng kenal diving. gitu. Kirain nembaknya di dalam air gitu kan. Setelah pacaran, jadi malah kita kalau ngedate tuh nggak di kafe, jadi di kolam renang aja udah. Prawedding di itu underwateran? Underwater tadi sempet pengen kayak gitu, cuma karena salah satu hal dan yang lain, jadi mungkin karena waktu juga akhirnya kita nggak sempet prewed. Yang penting waktu itu udah deh, yang penting sah aja udah. Kirain sampai bisa bikin kayak gitu di underwater salah gitu ya? Satu kalau itu tuh waktu zaman pacaran udah sempet dapet foto bareng berdua, ya mungkin itu bisa dijadiin foto prewed ya. Emang aku cetak juga terus aku pajang gitu ya. Di sini aja tapi Mbak? Macam-macam sih. Kalau waktu itu pas awal kenalnya sih memang di sini, di Purwokerto. Kenalnya di Purwokerto ya? Kenal divingnya di Purwokerto. Oke, kenal diving di Purwokerto, terus muter-muter kemana aja Mbak yang divingnya? Setelah dari Purwokerto, nyobain ke Umbul Ponggok dulu tuh, yang dekatnya sih, yang masih di Jawa. Ya? Klaten. Sorry, Klaten ya. Klaten, Umbul Ponggok. Ya, Klaten. Itu awalnya di situ, dari Purwokerto terus ke Klaten, di Umbul Ponggok nyobain, nyaman lagi, terus pengen nyobain ke laut nih kayak gitu. Akhirnya ke Bali, ke Tulamben gitu. Dari Bali baru deh ke spot-spot yang lain, kayak ke Lombok juga, ke Gili Trawangan, terus sampai yang paling jauh sih saya ke Mantap Point, ke Labuan Bajo. Komodo. Itu seru banget sih, bagus banget bawah underwaternya. Oke. Pertanyaan kan simpelnya gini Mbak. Ini kan olahraga yang cukup ekstrim ya? Ya, ini malah salah satu olahraga ekstrim nomor 2 di dunia. Nomor 2 ya.
Setelah nomor satunya apa berarti? Skydive. Skydive. Yang terjun payung itu, Oh. setahu Ya, ya. aku itu, terus yang kedua baru ini freedive. Apa nggak takut tuh Mbak? Ya kan? Iya. Udah cewek lagi gitu. Iya. Banyak yang bilang, ku cewek, apalagi jangankan orang lain, ibu aku sendiri kalau aku lagi nyelam gitu, aduh Mbak Esai, kamu ini kayak gitu emang nggak takut? Aduh nanti nafasnya gimana, nanti ada hiu dan segala macam pas lagi di laut. Enggak Bu, aman, semuanya aman kayak gitu. Jadi aku kalau dulu sih dibilang suka nyoba hal-hal baru. Jadi aku pengen tahu explore diri aku sendiri ini, pengen sampai mana sih aku, terus aku nyoba hal baru ini suka atau enggak gitu. Jadi aku segala hal buat pribadi aku sebagai cewek, mau nggak ada batasan itu cowok itu cewek, kalau selagi aku pengen explore kemampuan diri aku sendiri, ya aku harus explore dan aku bisa nemuin di mana aku sukanya gitu. Oke. Tapi termasuknya berarti dulu tomboy ya Mbak? Tomboy Enggak dulu? Dulu malah Kecilnya? pas waktu Princess banget iya, gitu. princess banget, minyi banget aku dulu tuh. Waktu masih zaman SMA dan kuliah, akhirnya pas lagi kuliah baru aku explore diri aku sendiri. Aku nemuin nyamannya aku, jadi diriku sendiri, aku nyobain hal-hal baru dari naik gunung, traveling, backpackeran, touring naik motor, sampai akhirnya ke free dive. Ya itu aku cobain semua dan mungkin dilihatnya jadi kelihatan kesannya tomboy ya kayak gitu. Jadi padahal aku pengen nge-explore diri aku sendiri dan ternyata aku seru juga ya adventuring kayak gitu loh, nyoba-nyoba hal-hal yang memacu adrenalin tuh buat aku itu hal yang menyenangkan sih gitu. Berarti mulainya malah dari kuliah ya dulu? Apa karena bebas dari orang tua dulu jadinya Mungkin berani ngambil resiko-resiko gitu? Iya mungkin juga, terus mungkin karena dorongan teman-teman juga, teman-teman ada yang nyobain, ayo cobain, terus ajakan dari pacar juga kan, untungnya dia ngajakin yang hal-hal positif kayak adventuring kayak gitu-gitu, jadi akhirnya aku nge-push diri aku sendiri bisa, oh ternyata aku bisa loh di luar ruang nyamannya aku bisa nemuin yang hal baru yang bikin aku nyaman lagi gitu. Kalau free dive berarti kuliah itu ya Mbak? Pas Tahun-tahun kuliah. pertama itu berarti mulai? Pas aku semester 4 kalau nggak salah. Semester 4? Itu 2014 atau 2015 aku kenal free dive. Dikenalnya dulu sama Mbak sini? Ya itu sampai teman-temannya suami itu ya? Teman suami itu. Itu. Nah akhirnya itu awalnya juga malah aku dikenalin sama si temennya itu scuba. Oh scuba dulu? Iya, aku kenalnya malah Oke. scuba dulu. Pasti diajakin itu kenal snorkel, masker dan fin dan apa namanya itu snorkelan biasa. Habis itu lagi diajakin ketemu diajakin lagi, seru nggak? Seru, mau nyobain lagi? Iya, berarti kan habis itu ada sesi lagi, nah itu baru aku kenal scuba. Nah, lagi belajar scuba, aku lagi baca-baca browsing apa itu scuba, alat-alatnya segala macem, kayak gitu kita belajar secara otodidak dulu lah ya, baca-baca artikel gitu. Ternyata aku nemuin satu artikel tentang jenis selam lainnya, salah satunya itu free dive. Gitu dengan teknik apneanya itu. Terus aku penasaran dong, ini apa sih kayak gitu kan. Cobain bisa nggak ya, ini kan jadi nemuin hal baru lagi, mengeksplor diri aku lagi ya. Dari scuba aku mau nyobain nyelam scuba free dive nih kayak gitu kan. Terus akhirnya nyobain free dive, kok lebih enakan di free dive ya kayak gitu, karena aku bisa tahu kemampuan aku, terus kok lebih apa ya, aku gampang masuknya, maksudnya di diri aku sendiri tuh langsung nyaman aja gitu. Malah scubanya dulu ya, teman scuba ya? Iya, berarti teman scuba dulu. Oke, jadi teman-teman kalau scuba tuh biasanya mereka pakai alat berarti ya. Kalau free dive mungkin lebih yang simple ya? Iya, yang simple, nggak pakai alat. Cuma pakai alat dasar ya? Alat dasar selam. Masker, snorkel sama fin dong ya? Kaki katak ya. Itu pertamanya itu di mana Mbak scuba itu? Itu pertama dulu di kolam Dinasti dulu, sekarang jadi hotel Java Heritage di situ. Nah, habis itu di kolam renang itu apa namanya? Aku nyoba lagi sampai akhirnya diajakin nyobain di Telaga Sunyi. Di open waternya tuh open water di Curug. Aku pas waktu itu, di Curug bisa gitu kan? Emang bisa. Terus akhirnya dicobain dan ternyata lebih mengasihkan sekali daripada di kolam renang. Apa Mbak? Yang bikin asik apa tuh? Yang bikin seru tuh dinginnya, terus dalam underwaternya tuh ternyata
beda sama yang di permukaan gitu loh. Yang kita biasa lihat kayak banyak pohon dan segala macam. Ini underwater tuh bener-bener 360 derajat berbeda banget dari yang ada di biasa kita lihat kayak gitu. Dan itu tuh wah seru abis, dan ya aku jadinya ketagihan, pengen lagi. Oke. Pernah ketemu ikan yang gede-gede nggak, Pak, sepanjang perjalanan itu? Sepanjang aku diving yang paling gede aku sih paling ketemu apa ya itu ya namanya, kayak barakuda sih kayaknya. Barakuda. Barakuda kayak sekelompok kayak gitu kan, gede kayak gitu kan. Itu pas aku di Tulamben gitu. Oh, enggak, salah. Manta Point. Ikan manta. Okay. Ikan manta itu aku kan Gede, penasaran. Gede banget. Dan itu tuh dikirain nggak maksud aku kirain gedenya segimana gitu. Ternyata itu bisa kayak elang. Elang. Kayak elang tapi di dalam air gitu, langsung ngepakin siripnya tuh udah wow. Sama bikin kita aku, gedean. Wah, Iya, berarti. Gede banget. Kalau yang di Purbalingga, Mbak, pernah nyobain yang apa tuh? Oh, Arapaima. Arapaima. Gede mana tuh? Kalau gedean manta. Dia lebar gitu loh. Dia lebar terus bisa ngepakin siripnya tuh sekali kepakan tuh dia bisa langsung wush kayak gitu loh. Dan itu tuh posisinya aku di sini. Dan dia di sini langsung ngelewatin gitu. Wah, aku deg-degan dong, tapi seneng gitu loh, excited. Jadi itu yang bikin aku seneng, antara memacu adrenalin sama aku seneng banget nih ngelihat ikan gede banget kayak gitu. Itu juga bagian dari kesenangan sih ya, lihat ikan gitu-gitu ya. Terus makhluk-makhluk yang underwater lah itu aneh-aneh, lucu-lucu. Dan itu unik-unik banget, nggak yang kayak yang biasa kita lihat kayak gitu di dalam. Ketemu SpongeBob nggak? Yang pernah tuh Nemo, SpongeBob pernah sih, dia kan sebenarnya itu koral ya kan. Kalau Patrick gitu? Patrick sering, dia bintang laut gitu ya. Banyak lucu-lucu, ada yang gendut, ada yang warna biru, lucu-lucu. Nah itu aneh kok bentuknya biru tapi bisa bergerak-gerak, bintang laut gitu kan. Akhirnya itu aku yang bikin seneng banget sih. Jadi menurut cewek mungkin kayak gitu lihatnya unik, lucu gitu ya? Iya, unik, lucu kan, cewek-cewek suka yang lucu-lucu gitu ya. Nah itu di underwater, di bawah laut, kalau teman-teman ya mungkin bisa pengen tahu underwater di laut tuh, wah itu lucu-lucu banget, warna-warni, unik-unik, wah menyenangkan banget, pokoknya seru. Iya, kalau di darat kan ketemunya kan itu loh, Mbak, ayam yang 10 ribuan itu yang warna-warni itu. Iya, itu ayam yang warna-warni itu yang dijual di pasar itu. Nah itu kalau yang nyari warna-warni ya palingan kayak gitu kan. Nah kalau ini kan lebih natural ya memang. Iya. Memang. Itu tuh ada jadi ciptaan Tuhan, kok bisa seunik itu gitu nyiptainnya gitu loh. Itu yang bikin aku amazing banget sih. Tertariknya itu gara-gara itunya doang atau ada lagi? Aku sih kalau tertarik karena itu ya, pertama pengen lihat underwater, dan ternyata pas aku lihat sendiri itu jauh lebih menyenangkan kayak gitu. Mungkin kalau ciwi-ciwi ngelihatnya wah bisa pose di bawah air dengan bagus ya kayak gitu. Kok kayak mermaid ya kan, kalau ciwi-ciwi ada Disney mermaid kayak gitu. Iya, poin lagi tuh ya. Itu kan bisa, wah kok bisa, kamu bisa gitu kayak gitu kan. Nah mungkin ciwi-ciwi ngelihatnya di situ sih. Kalau mau bisa sampai kayak gitu tuh latihannya apa, Mbak? Kalau latihan sih, ini yang setahu aku ya. Kalau yang penting itu adalah pernapasan. Pernapasannya. Penting latihan pernapasan, ekualisasi. Ekualisasi itu jadi menyamakan tekanan air sama telinga kita. Itu biar apa? Biar nyaman untuk kenyamanan diri kita sendiri. Terus dan relaksasi. Jadi kita harus benar-benar relax saat nyelam, dan makanya perlu berenang dulu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa berenang, otomatis panik ya. Nah, untuk mengatasi panik itu kita harus bisa berenang dengan nyaman dulu kayak gitu. Terus baru setelah itu kayuhan fin. Itu yang finning kalau misalnya. Iya. Nah, kalau ngomong pernapasan, Mbak, berarti selain di dalam air juga latihan juga gitu, misalkan di kamar gitu. Latihan napas gitu-gitu. Iya, betul. Itu jadi itu kalau yang di permukaan kita kalau lagi tidur gitu namanya dry static.
gitu. Dry static. Itu namanya dry static. Habis itu nanti kalau habis itu ada latihan statik, nah itu di air. Nah, habis itu nanti ada teknik yang lainnya kayak dynamic no fin, ada dynamic with fin, terus kemudian ada immersion, ada konsen apa ya satunya, aku agak lupa sih itu. Pokoknya itu deh, tahu aku sih itu. Oke. Jadi bener nggak Mbak kalau mau free dive gitu belajar yoga gitu? Belajar yoga, iya, karena nggak harus untuk tujuannya tuh untuk semuanya tuh untuk tujuannya untuk kenyamanan di diri kita. Jadi kalau kita nyamannya, banyak orang nyari kenyamanan dulu sebelum nyelam, sebelum masuk ke air, itu dengan cara meditasi atau yoga kayak gitu. Jadi sebelum free dive biasanya kita stretching dulu, habis stretching baru habis itu kita relaksasi, atur napas segala macam, terus sampai ya itu meditasi dan salah satunya yoga. Mungkin peregangan sekaligus menenangkan relaksasi pikirannya kita dulu gitu. Karena kalau kita macam-macam pikirannya terus asal nyemplung panik atau kita nggak bisa kontrol, nggak bisa fokus, wah itu lebih bahaya lagi. Gitu. Oke. Paling lama nahan napas berapa menit, Mbak? Aku sih nggak nyampe 2 menit, paling 1,5-an lah. 1,5 ya? 1,5-an, nggak nyampe 2 menit. Yang lain-lain pasti ada yang lebih pro ya, ada yang 3 sampai 6, bahkan ada yang sampai 6 menit gitu. Oke. Tapi itu udah cukup ya Mbak ya buat ngelihat di bawah gitu? Iya, cukup 1 menit 30 detik kalau buat aku sendiri, aku cukup puas. Tapi kan orang balik lagi beda-beda, ada kepuasannya sendiri-sendiri. Yang penting adalah tahu batasanmu di mana. Jangan memaksakan kamu nafas, aku harus bisa. Nggak taunya tiba-tiba blackout. Blackout itu tiba-tiba pingsan di dalam air atau nggak ada bleeding, salah equalizing terus sampai berdarah itu. Nah itu bahaya, harus didampingi. Nah ini rules buat pemula yang pengen free dive itu adalah harus didampingi sama orang yang udah berpengalaman di bidang free dive itu sendiri. Gitu. Jadi nggak bisa kamu sama temenmu yang nggak tahu apa-apa tentang free dive, aku cuma baca artikel, sama satunya baca artikel tok, belum salah satunya belum pernah nyobain sendiri. Itu kalau buat aku sih jangan sih, bahaya. Ada tekniknya nggak Mbak kalau masuknya gitu segala macam atau kayuhannya gitu? Ada sih, ada itu kalau teknik yang kayak gitu ada di free dive, teknik khusus kayak gitu untuk finning segala macam masuk, pernapasan kayak gitu. Nah itu setahu saya sih ada. Nah tapi saya nggak bisa jelasin lebih detail nih karena itu ranahnya kan lebih, kalau pengen lebih jelas itu ada sekolahnya kayak gitu, ada sekolah free dive dan ada instrukturnya kayak gitu. Istilah free dive, fun dive, skin dive, apnea. Iya. Bedanya di mana sih Mbak? Dua-duanya tuh sebenarnya maknanya sama. Semuanya itu fun dive, apnea itu semuanya dari menyelam tanpa alat bantu pernapasan dengan fun, dengan menyenangkan. Nah, itu semuanya sama kayak gitu. Jadi cuma di istilahnya aja. Kenapa di istilahnya? Jadi kalau free dive itu salah satu jenis seni menyelam. Di dalam free dive ada tekniknya. Nah, tekniknya tuh apnea. Nah, apnea sendiri tekniknya apnea itu adalah istilah yang artinya tidak bernafas atau tanpa nafas dari bahasa Yunani. Nah, kemudian ada skin dive. Skin dive itu setahu aku itu ya sama hampir satu wadah, hampir salah satu jenis menyelam juga kayak gitu. Jadi yang mungkin yang di perbedaannya tuh sebenarnya cuma di istilahnya aja gitu. Jadi ibarat mangkok nih, ada 2 mangkok, yang satu mangkok scuba, yang satu mangkok free dive. Di dalam mangkok free dive ini ada macam-macam, ada mermaid, ada apnea, ada free diving sendiri kayak gitu. Jadi ada fun dive-nya sendiri, ada kompetitifnya sendiri. Jadi dalam free dive itu ada macam-macamnya itu. Gitu. Jadi cuma istilahnya aja. Tujuannya apa sih makna? Ya sama, menyelam tanpa alat bantu pernafasan dengan perasaan senang, dengan fun, dengan seru kayak gitu. Semuanya intinya kayak gitu. Oke. Kecuali yang tadi dengan alat ya, Bang. Maksudnya alat pernapasan ini ya, maksudnya ke scuba berarti ya. Kalau kita kan ini lagi ngomongin free dive. Nah, free diving. Nah, di dalam free diving itu ada apnea, ada mermaid, ada fun dive, free dive misalnya, fun dive apnea kayak gitu, macam-macam, banyak istilahnya, itu cuma istilah tapi kita dalam satu wadah itu free diving. Ada orang yang misalkan
punya sinus. Bisa nggak main free dive juga? Bisa. Itu juga bisa buat yang pengen punya sinus atau yang merokok. Nanya juga, ini kan merokok nafasnya jadi pendek. Semuanya balik lagi bagaimana kita latihan pernafasan itu. Dengan dampingan profesional, dengan dampingan free diver yang pro, itu mau sinus, mau bisa sambil perokok juga kayak gitu, semuanya bisa sih. Pernah ngalamin nggak Mbak, free dive itu ada trouble gitu? Itu sering ngalamin kayak gitu. Kenapa Mbak biasanya itu kenapa? Biasanya karena kalau free dive itu harus dibarengin sama latihan yang rutin. Gitu. Jadi kalau latihan seiring kita latihannya rutin, otomatis tubuh kita kan cuma ngandelin tubuh kita nih. Nah, otomatis tubuh kita udah terbiasa lagi. Tapi kalau misalnya kita jarang latihan, nah tubuh kita susah untuk beradaptasi lagi dengan air itu bakalan susah. Gitu. Kesulitan setelah misalnya latihannya nggak rutin nih, paling gangguan di equalisasi kayak gitu, pasti kaku, pasti susah lagi buat buat ngakuin equalisasi itu. Kalau free dive itu termasuk olahraga bukan sih Mbak? Iya. Kalau dibilang olahraga, iya itu free diving itu termasuk dalam salah satu olahraga juga. Berarti dilombakan itu? Iya, ada lombanya, baik secara nasional maupun internasional. Di Indonesia juga ada kompetisi free dive di Indonesia. Terus untuk tingkat internasionalnya pun ada, gitu. Biasa juga ikut? Oh enggak lah. Kalau untuk kompetisi aku enggak, tapi untuk fun aja. Untuk diri aku sendiri gitu. Main sama suami itu sih ya? Iya, buat kencan. Anak juga nanti diajarin nggak buat free dive? Pengennya sih, tapi tergantung dia seneng apa enggak gitu. Maknya sama bapaknya free dive kemungkinan pengennya kan? Sih, pengennya kalau dia suka ya nanti aku ajarin lah. Gitu. Oke. Mermaid ya terutama ya. Tapi iya sih, bisa. Tempat yang menurut bahasa paling eksotis gitu? Ya, paling yang berkesan banget sepanjang hidup aku sih ya itu ketemu manta. Ikan manta itu di Komodo gitu. Itu paling berkesan banget dan aku udah pengen banget ke situ, penasaran banget, terus akhirnya kesampaian tuh rasanya ada seneng, excited, haru, wah campur aduk pokoknya happy deh pokoknya, excited, amazing banget tuh ikan mantanya yang aku bisa lihat secara langsung kayak gitu. Itu butuh berapa duit Mbak sampai sana gitu? Harus nabung dulu buat sampai ke sana gitu. Aku sih waktu itu kebetulan gratis. Gratis karena ada orang dalam berarti? Karena aku kerja di perusahaan travel yang ke Komodo. Oh gitu. Iya. Aku jadi pas di Bali itu emang travel agentnya ke poin tujuan wisatanya ke Komodo, jadi aku sekalian menyelam sambil minum air. Ini beneran ya? Tapi beneran minum air. Jadi teman-teman yang pengen free dive mungkin bisa mencoba lewat jalur kerja di agent travel. Gitu. Di Cirebonnya sendiri deh. Itu aku belum nemu. Cirebon belum ada. Paling deket ya di Kuningan. Di Kuningan. Kuningan itu di Telaga Nilem. Aku pernah nyobain ke situ. Itu lumayan dalam ya, hampir sama kayak Telaga Sunyi, dan menariknya tuh di dalamnya tuh ternyata ada tumbuhan bawah air yang kayak rumput-rumput kayak gitu loh. Gitu. Jadi itu seru. Jadi ternyata bisa ada tumbuhan di bawah air yang kayak mirip rumput laut, tapi ini di fresh water kayak gitu loh, di telaga kayak gitu bisa tumbuh kayak gitu, dan itu seru sih, bagus. Kalau tempat favorit Mbak di sini ada nggak? Jadi dulu tuh, ini aku sedikit cerita ya, cerita pas lagi aku udah pas nemu free dive kayak gitu, senang. Akhirnya aku pas nyobain Telaga Sunyi, itu kan seneng banget tuh. Nah aku akhirnya penasaran, ini di Banyumas tuh ada tempat lain gak sih curugnya yang bisa kita selamin lagi, yang sama beningnya kayak Telaga Sunyi. Akhirnya tuh aku hampir tiap seminggu 3 kali atau seminggu 3 kali kayak minum obat ya. Seminggu bisa 3 kali aku explore curug, cuma pengen nemu air yang bagus, air yang bening yang bisa buat free dive
itu di mana aja. Dan kebanyakan sih itu juga pun aku belum semuanya aku bisa explore ya, itu yang bisa sejangkauannya aku aja gitu kan, yang harus ada. Itu pun aku harus bawa alat selam, bawa teng-tengan gitu, ada yang harus trekking, harus udah jauh-jauh naik, udah jauh-jauh trekking, ternyata airnya zong, ternyata airnya pendek atau airnya keruh. Itu sering banget ketemu yang kayak gitu. Nah, akhirnya aku menyimpulkan satu yang paling bagus free dive, ya itu Telaga Sunyi. Telaga Sunyi untuk awal, yang paling gampang aksesnya, yang paling bening kayak gitu. Tapi kalau pengen yang agak memacu adrenalin lagi nih, itu di Damar Payung. Damar Payung. Itu juga lebih dalam dari Telaga Sunyi, tapi visibility-nya gelap. Nah, jadi itu tantangan tersendiri buat yang pengen nyobain free dive, yang biasanya di laut ya kan. Kalau di laut kan udah jelas luas dan segala macam. Ini tuh kalau di Damar Payung gelap, dingin, dan kita harus kontrol pikiran kita gimana. Nih kita harus tenang, bisa nikmatin keadaan yang seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau di tempat gelap kayak gitu, apa yang dilihat, Mbak? Kalau gelap sih paling gak gelap banget gitu ya, Mas. Maksudnya itu jarak pandang cuma paling 5 meter atau cuma kelihatan siluet matahari dari atas kayak gitu. Tapi bukan berarti gelapnya tuh yang gelap banget. Gitu, enggak sih. Maksudnya bukan gelap kayak masih menjamin mata, bukan ya? bukan. Bukan kayak mati lampu gitu, bukan Mas. Jadi kayak cuma ada kayak remang-remang gitu. Tapi kan gitu, itu pun juga kalau menurut aku di free dive bakalan jadi challenge ya, jadi tantangan sendiri. Gimana caranya kita, pasti kalau di dalam suasana yang gelap, sempit kayak gitu tuh, pikiran kita pasti udah macam-macam tuh. Nah, menguji sampai limitasi kita gitu kan. Kalau pas lagi kita tahan nafas, yang penting itulah kontrol pikiran kita, gimana caranya kita mikirinnya yang nyaman, yang bikin kita nyaman, sambil kita bisa ngelihat, wah underwater nih, keindahan underwater nih yang bagus banget, tapi bisa sambil ngontrol pikiran kita kayak gitu. Jadi emang bener yang bisa dibilang kayak gitu, bisa ngontrol pikiran kita agar lebih tenang, lebih rileks gitu. Bisa berlama-lama ya di dalam air sambil menikmati keindahannya gitu ya. Di Purwokerto selain tadi Telaga Sunyi sama Damar Payung, pernah kemana lagi, Mbak? Yang lain-lainnya sih itu buat aku biasa aja ya, tapi yang boleh lah kayak gitu, boleh lah buat free dive kayak gitu. Itu kayak Curug Momprok, tapi Curug Momprok kan tapi harus trekking dulu kan. Jadi orang yang pada malas ya jalannya ya. Jadi kan yang ada di urutan di bawahnya Telaga Sunyi, Damar Payung ya paling Momprok kayak gitu. Momprok, terus yang lain-lain kayak Curug Lawa kayak gitu, untuk sekedar sekedar ya biasa kayak gitu, ngeliat underwater doang kayak gitu, yang bening lah istilahnya, bening enggak. Kan ada tuh yang kayak Curug Tabela. Curug Tabela kan aku udah nyobain ke situ. Itu Curug Tabela dia keruh visibility-nya. Jadi warnanya biru memang. Tapi begitu masuk dia jarak pandangnya pendek banget segini. Gitu. Jadi kalau buat aku itu nggak recommended sih. Kalau orang tuh datang ke sini nyobain di Purwokerto gitu. Wah, itu malah menurut aku bisa banget. Bisa banget ya. Bisa banget. Jadi kita bisa ke satu hari ini bisa ke 3 spot. Misalnya taruhlah kita bisa 3 sampai 2 spot. Di Banyumas itu bisa langsung satu hari ya itu bisa langsung 2 spot. Karena jaraknya menurut aku kayak Telaga Sunyi ke Curug Joni aja deket banget. Curug Joni ke Momprok deket banget. Abis itu pengen nyobain ke Lawa juga deket banget. Pengen ke Damar Payung juga deket. Jadi satu hari itu kita bisa dapat banyak spot gitu, dapat pemandangan yang beda-beda kayak gitu. Bisa banget sih. Curug Joni. Curug Joni apa Kanesia itu? Nama yang sama atau beda itu? Itu sama. Sama ya? Sama, Joni atau Kanesia sebenarnya sih sama, lokasinya di situ. Cuma ya orang banyak nyebutnya kayak Curug Momprok atau juga Curug Pelangi gitu kan. Itu cuma namanya aja. Jadi Curug Joni juga itu termasuk salah satu yang bening kalau menurut aku. Bening ya? Bening dan juga lumayan dalam. Jadi tapi bedanya mungkin dia lebih sempit kali ya. Sempit karena kayak kita nggak bisa gerak bebas kayak gitu, kayak cuma bisa 2 orang aja kayak gitu. Tapi cukup ya kalau misalkan 2 orang itu buat berkegiatan cukup ya. Cukup.
Kalau di Telaga Sunyi berarti lebih lebar lagi ya berarti? Iya, itu lebih lebar lagi, Telaga Sunyi, dan bisa, bisa ramean deh kayak gitu. Kalau yang tadi Damar Payung Kalau Damar Payung juga sama, lebar. lebih lebar juga ya? Lebar-lebar juga. Jadi paling itu yang setelah Momprok mungkin yang paling agak kecil ya Joni. Joni ya. Momprok juga luas itu. Buat pemula cukup ya berarti kalau Joni ya gitu Cukup sih kalau itu. Yang penting jangan sendirian. Karena rule utamanya itu never dive alone. Never free dive alone gitu ya. Iya. Kalau teman-teman nyari tas free dive itu pasti biasanya ada tulisan itu, never free dive alone. Never gitu. free dive alone gitu. Orang yang baru nih, berarti bisa ngubungin Mbak Esa kalau misalkan pengen main gitu buat ciwi-ciwi gitu. Ya kalau aku sih bisanya cuma sebatas nemenin. Nemenin doang Ya, ya. Oke. sebatas nemenin. Kalau kamu pengen, kalau misalnya teman belum pernah nyobain free dive, pengen penasaran, cobain, ya boleh sama aku. Tapi kalau pengen lebih belajar lagi, aku lebih saranin untuk ngambil ke sekolah free dive sama instrukturnya, sama orang-orang yang lebih profesional di bidangnya. Karena untuk free dive sendiri itu nggak bisa asal-asalan ngasih tekniknya, ngasih pelajarannya pun juga nggak bisa asal, karena kan itu bener-bener kita harus paham sama tubuh kita, hubungannya sama tubuh kita, kesehatan kita. Jadi kalau misalnya salah, dan itu bisa bahaya, hilang nyawa soalnya. Gitu. Kecuali punya nyawa 9 mungkin ya. Mungkin bisa ada cadangan kayak kucing. Ada komunitasnya nggak Mbak? Komunitas nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Kita cuma ya senang-senang aja. Aku cuma penyuka aja. Aku penyuka aja, nggak bikin komunitas kayak gitu-gitu, enggak sih. Tapi ada cewek-cewek juga? Banyak. Hasil komporan aku banyak tuh cewek-cewek tuh. Cobain yuk, kamu belum pernah renang kan kayak gitu. Biasa ada nggak? Kalau nggak biasa, aku pengen bisa kayak gitu. Gak usah bisa, cobain dulu aja kayak gitu kan. Kita ajakin dulu nyobain. Kalau dia ngerasa wah seru, oh ya seru gitu barulah monggo kamu belajar ke sekolah loh, ke sekolah free dive ini, sekolahnya ada di sini kayak gitu. Kayak gitu. Untuk yang lebih berat atau enggak, ada juga kupingku sakit segala macam. Aku pasti ngasih sarannya, ya itu harus belajar dulu kayak gitu, belajar ekwalisasi. Kalau belum bisa ekwalisasi berarti kamu belum bisa nyaman di air kayak gitu. Apalagi ini ngomongin olahraga ekstrim ya. Itu bisa dibilang bahaya, paling bahaya nomor 2 di dunia. Ya, jadi buat cewek-cewek yang mungkin nanti yang pengen kenal free dive, tanya Mbak Esa bisa ya Mbak ya? Ya kalau sekedar tanya-tanya gitu ya? Sekedar tanya-tanya ya, aku bisa kasih berbagi ilmu sedikit yang aku tahu gitu. Instagram aku sendiri di Esa First ya, pakai V, Esa First gitu. Bisa tanya-tanya sih di situ. Ada pesan dan kesan nggak nih buat teman-teman untuk pesan buat anak muda, saya juga masih muda sih sebenarnya. Saya juga. Yang mau nyoba free diving nih kayak gitu. Perlu diingat bahwa free diving itu bukan tentang seberapa dalam kamu menyelam, seberapa lama kamu menahan nafas, seberapa keren gear kamu, alat selam kamu, tapi tentang gimana kamu menikmati dirimu sendiri di saat menahan nafas. Jadi tahu batasan kamu, know your limit, jangan pernah memaksakan tubuhmu, tahu kemampuan tubuhmu, dan bisa menikmati keindahan underwater. Khususnya untuk yang free dive freshwater, itu punya tantangan tersendiri dan harus wajib dicoba kayak gitu. Free diving itu seru. Oke. Ya, free dive itu seru teman-teman ya. Jadi teman-teman yang pengen eksplorasi juga, mumpung masih muda atau yang sudah tua pun nggak masalah ya Mbak ya? Nggak masalah gitu. Umur bukan halangan. Ya, benar. Saya Toys Jenggo, ketemu lagi di episode berikutnya. See you.